Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Reza Sarwahidakdo. Di sini saya akan mempresentasikan materi Smart Grid yang berjudul An Intelligent Control Strategy for Power Factor Compensation on Distorted Low Voltage Power System yang ditulis oleh Sun Fulin dan teman-teman. Kemudian yang saya review yaitu saya sendiri, Reza Sarwahidakdo. Ya, untuk abstraknya, karena penambahan beban produksi harmonis, resonansi harmonik telah menjadi rintangan utama untuk melakukan kompensasi faktor daya dalam sistem tenaga komersial, seperti menara perkantoran dan kompleks perbelanjaan. Kemudian makalah ini menyajikan pengendali kompensasi faktor daya cerdas yang dapat melakukan koreksi faktor daya tanpa resonansi harmonik yang menarik dalam berbagai kondisi permintaan. Sebagai hasilnya, pengontrolan yang diusulkan dapat dibangun sebagai perangkat penguatan untuk menggantikan pengontrol koreksi faktor daya yang ada dengan sedikit energi. Untuk pendahuluannya, efisiensi energi listrik sangat penting untuk fasilitas komersial, seperti menara perkantoran dan kompleks perbelanjaan. Penerapan kompensasi faktor daya atau PF telah lama diterima sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi instalasi listrik bertegangan rendah. Jika pemasangan kapasitor dari hilir ke trafo pasukan di titik masuk fasilitas ini diterapkan dengan benar dan terkendali, kapasitor dapat meningkatkan kinerja sirkuit distribusi. Hal ini dikarenakan dengan menyediakan arus reaktif secara lokal. Lebih sedikit daya yang harus disediakan oleh jaringan distribusi yang menghasilkan kerugian lebih rendah dan pada akhirnya mengurangi biaya penagihan fasilitas atau penalti utilitas. Kemudian pada permasalahan penelitian, kegagalan atau trip yang sering terjadi pada kapasitor bank sebagai pengkoreksi PF. Salah satu alasan penting adalah penambahan beban penghasil harmonik, yaitu perangkat konversi daya solid state adalah contohnya. Masalahnya, kapasitor dapat memperburuk distorsi harmonik yang ada karena walaupun perangkat ini tidak menghasilkan harmonik, mereka kemungkinan dapat menyebabkan kondisi resonansi paralel lokal atau umum yang berkontribusi pada penguatan signifikan arus harmonik yang dihasilkan oleh beban fasilitas. Kemudian dalam kasus resonansi, arus ini mungkin sangat besar dan dapat merusak kapasitor. Oleh karena itu, pertimbangan pemasangan kapasitor kompensasi PF juga mencakup analisis resonansi harmonik pada tahap desain. Untuk solusi permasalahannya, yaitu solusi yang mungkin untuk menghindari masalah harmonik meliputi yang pertama adalah kapasitor ground wire ungrounding, kemudian yang kedua adalah mengubah ukuran dan lokasi bank kapasitor, kemudian yang ketiga adalah menambahkan reaktor ke bank yang ada, keempat yaitu menambahkan kapasitor filter, dan yang kelima adalah mengendalikan skema switching kapasitor untuk menghindari resonansi. Yang mana tujuan dari makalah ini mencakup pendekatan kelima dan terdiri dari pengembangan algoritma kontrol yang praktis dan kuat untuk skema switching kapasitor bank yang mampu mencapai kondisi terbaik dari koreksi faktor daya dan persyaratan penghindaran resonansi. Untuk kontribusi penelitiannya yaitu konsep pengontrol yang diusulkan dalam makalah ini lebih sederhana, di mana setiap kali kondisi ada resonansi, bank kapasitor harus diubah ukurannya untuk menggeser titik resonansi ke frekuensi yang lain. Namun satu masalah penting harus diselesaikan. Bagaimana cara menentukan apakah kondisi resonansi ada dalam berbagai kondisi permintaan? Tidaklah aman dan cerdas untuk memutuskan jumlah unit kapasitor dan switch yang sesuai dengan asumsi impedansi sistem yang konstan karena bervariasi untuk kondisi operasi yang berbeda. Di mana untuk mengatasi masalah ini, pengontrolan yang diusulkan menggunakan pra dan pasca gangguan, yaitu saat peralihan kapasitor dengan menganalisis bentuk gelombang tegangan dan arus pada titik antarmuka untuk memperkirakan impedansi sistem harmonik. Ya, berikut adalah skema dari reaktif power kompensator, di mana adalah gambar pertama yaitu untuk power factor compensation, di mana tipe standar. Kemudian yang kedua adalah pengaplikasian dari fixed kapasitor dengan switch kapasitor. Ini adalah flowchart untuk conventional power factor controller, di mana yang pertama adalah membaca sensor arus dan tegangan, kemudian kita mengkalkulasikan power factor,
Apabila PF kurang dari PF minimum, maka kapasitor akan aktif, dan kemudian jika PF lebih besar dari PF maksimum, maka kapasitor akan nonaktif. Untuk cara kerja PFC secara konvensional, yaitu yang pertama, kontrol faktor daya dilakukan dengan mengontrol pembukaan dan penutupan saklar kapasitor berdasarkan faktor daya yang diukur. Kemudian yang kedua, unit kontrol mengukur tegangan VT dan arus CT pada sisi pengumpan dan hasil dari faktor daya yang dihitung dibandingkan dengan pengaturan faktor daya target yang telah ditentukan. Dengan menggunakan faktor daya terukur dan target serta informasi kapasitor, unit kontrol menentukan apakah satu atau lebih kapasitor bank perlu dinyalakan atau dimatikan untuk membawa faktor daya aktual sedekat mungkin ke pengaturan faktor daya yang ditargetkan. Di mana adalah formula di bawah ini merupakan menentukan besarnya nilai kafar sebagai mengkompensasi daya reaktif. Kemudian adalah permasalahan resonansi pada harmonik, di mana pada gambar 5 yaitu fenomena resonansi paralel yang dapat divisualisasikan dari plot frekuensi, dan gambar 4 mewakili fasilitas komersial penghasil harmonik dengan kapasitor koreksi PF yang terhubung dari PCC dengan sistem distribusi. Kemudian algoritma pengontrol yang diusulkan. Pengontrol yang diusulkan sebenarnya memiliki setidaknya 3 fungsi utama berikut. Yaitu yang pertama adalah pengukuran impedansi sistem, kemudian deteksi kondisi resonansi, dan penentuan unit kapasitor. Berikut adalah hubungan antara resonansi dan jumlah kapasitor yang diaktifkan. Di mana ketika jumlah kapasitor yang aktif sebanyak 11 unit, maka nilai frekuensi harmonik resonansinya mendekati 7, yaitu poin A. Jika jumlah kapasitor yang aktif ditambah lagi sejumlah 2, maka menjadi 13 unit, maka nilai frekuensi harmonik resonansi di sekitar nilai 6,4, yaitu di poin B. Berikut adalah flowchart untuk propose kapasitor bank control yang akan diusulkan. Keuntungan dan penggunaan metode kontrol yang diusulkan. Setelah kita mengamati flowchart sebelumnya bahwa pengontrol yang diusulkan sangat sederhana dan praktis yang memiliki keuntungan sebagai berikut. Di mana yang pertama adalah tidak memerlukan pengukuran tambahan dengan mengandalkan sensor tegangan dan transformator arus umum. Kemudian yang kedua adalah pengontrol tidak memerlukan instalasi reaktor dan filter. Kemudian yang ketiga adalah pengontrol tidak hanya memeriksa apakah frekuensi resonansi harmonik semakin jauh dari frekuensi harmonik, tetapi tingkat tegangan kapasitor juga diverifikasi untuk memastikan pemilihan kombinasi unit kapasitor yang paling tepat. Kemudian, pengontrol memperhitungkan kondisi sistem yang bervariasi untuk menentukan faktor daya dan kondisi resonansi. Pengontrol yang diusulkan juga mempertahankan tujuan pengontrol konvensional, yaitu untuk mencapai faktor daya fasilitas tertinggi. Untuk studi kasusnya, yaitu sebuah studi kasus dirilis pada bagian ini untuk menggambarkan metode kontrol yang diusulkan. Di mana tabel 2 adalah parameter dari trafo distribusi secara umum. Menurut parameter transformator daya dan kapasitor SAN, rangkaian ekuivalitas transformator dan kapasitor SAN dapat digambarkan pada gambar 8 berikut ini. Kemudian fasilitas ini dilengkapi dengan skema koreksi PF yang terdiri dari unit kapasitor SAN masing-masing 20 kvar, yang mana permintaan daya aktif dan reaktif dari fasilitas disediakan pada tabel nomor 3. Dimana tabel 3 adalah permintaan dari daya aktif dan daya reaktif menurut pada fasilitas studi kasus yang diteliti. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, di mana gambar 9 merupakan di mana gambar 9 merupakan frekuensi resonansi harmonik yang didapatkan dari kombinasi kapasitor yang diaktifkan. Kemudian ini adalah jumlah kapasitor yang diaktifkan, kemudian dibandingkan dengan power factor setelah dan sebelum kompensasi menggunakan metode kontrol yang konvensional. Kemudian yang gambar 13 merupakan jumlah kapasitor yang aktif untuk mengkompensasi daya reaktif, yaitu sebelum dan sesudah menggunakan
Purpose control itu usulan kontrol yang diajukan. Untuk kesimpulannya yaitu, makalah ini menyajikan strategi kontrol baru untuk kompensasi faktor daya pada sistem tenaga tegangan rendah yang terdistorsi. Strategi yang diusulkan dapat melakukan koreksi faktor daya tanpa resonansi harmonik yang menarik dalam berbagai kondisi permintaan. Kemudian algoritma kontrol yang praktis dan kuat diusulkan untuk tujuan implementasi yang mudah dalam microcontroller. Selain itu, pengontrol ini mengandalkan perangkat penginderaan rendah umum dan tidak memerlukan sirkuit perangkat keras tambahan. Hasilnya, pengontrol yang diusulkan dapat dibangun sebagai perangkat penguatan untuk menggantikan pengontrol koreksi faktor daya yang ada dengan sedikit usaha dan biaya rendah. Kemudian, analisis studi kasus representatif memvalidasi strategi yang diusulkan dan menggambarkan bagaimana kinerja pengontrol yang diusulkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.